Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani dinatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-imam al-alim allamah al-syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malaybari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Imam Al-Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malaybari ini adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu murid dari Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ini adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun kitab syarah dari Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Nah, beliau ini cucu muridnya, ya, karena ini murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, beliau mengarang kitab namanya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini adalah merupakan syarah dari kitab yang bernama Qurratul Ain, yang juga merupakan karangan dari Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malaybari. Nah, kita kembali membaca bagian-bagian dari kitab fikih dari awal lagi, tapi dengan kitab yang berbeda. Kalau kemarin kita bacanya kitab Kifayatul Akhyar, nah yang sekarang kita baca Fathul Mu'in, sama-sama kitab fikih madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita membaca ini dan banyak tentu bagian-bagian yang nanti akan diulang, karena memang belajar fikih itu sama dengan belajar tauhid, sama dengan belajar akhlak tasawuf, harus diulang-ulang. Karena kita umumnya pikirannya ya banyak yang mengalihkannya dari mengingat aturan-aturan Allah. Muntuah le rurung, muntuah le pekan, muntuah le balente, lupa itu kadang-kadang aturan-aturan itu. Karena memang ya dunia ini sering membuat kita lalai, sering membuat kita tidak ingat. Nah, justru itulah maka kemudian perlu murojaah, perlu kita ulang-ulang apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita ketahui, agar pengetahuan itu tidak sekedar diketahui, tetapi kemudian dia juga membangun kesadaran. Jadi tegeh tetau terus sadar itu untuk gawe. Kalau yang berupa perintah, sadar itu untuk ndek gawe. Kalau itu yang berupa larangan. Mau ndek teringat je kan susah. Ya ingat doang dek, atau tak lagu dek teringat. Siaran dengan lupa, maka potensinya kata Imam Ibnu Qudamah untuk salah ya besar. Sebagaimana halnya orang yang tidak tahu, kan mentah lupa no sama dengan tidak tahu jadinya. Hanya bedanya kalau orang tidak tahu ya memang denara ilmunya le iya. Lagu mendengar lupa aja ara ilmunya le iya. Lagu dena kepikiran, dan artinya pada gen menggawe salah karena dia ingat.
Nah, sehingga inilah yang membuatnya perlu murajaah, perlu diulang-ulang. Kalau kita belajar dari misalnya sholat, kenapa sholat itu harus banyak diulang-ulang? Ya salah satunya adalah, salah satu hikmahnya, sholat itu harus banyak-banyak kita ulang agar tetap ingat nenek, agar tetap ingat aturan-aturan Allah, supaya kita tetap sadar bahwa kalau berbicara misalnya ya harus bicara si memang suruh kita rawasina si nenek. Kan untuk sembahyang itu terbelajar muniang hanya yang disuruh. Kan dia terganggu muniang yang tidak disuruh kalau kita sedang sholat. Kalau kita sholat misalnya disuruh kita oleh Nabi baca doa iftitah, maka ketika sholat kita baca doa iftitah di tempatnya. Selesai doa iftitah kita baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah kita baca surat atau beberapa ayat dari Al-Quran. Nah, karena kita diperintah begitu, maka yang kita uniannya ketika kita sholat. Tapi kalau yang tidak disuruh tiba-tiba ngeraos ide, nah, padahal dia suruh itu ngeraos, maka batalah sholatnya. Nah, makanya sholat itu latihan ngeraosin apa sih memang suruh nita si nenek rawasina. Nah, artinya setelah sholat pun harusnya nengenuang kuntenda hidup. Kan lihat hadis disebut fal yakul khairan, puniang si bagus menungkat Nabi. Aul yasmut munde je teduh, berarti si kanggo tepuniang hanya si bagus-bagus. Nah, lugu karena lupa ita waktu tadi luar sembahyang, dia tetap ingat tino, dia tetap ingat ampuna si dia terkanggo tengerawasin batur. Aina kadang-kadang ini ita jerak te sembahyang rawasin te nubita pe dengan ampuna sembahyang dan memberawasin. Kadirasa munda kita dengan sembahyangan dan pas menurut sida bada langsung ini rawasin karena darah gunana kan darawasin. Jadi rapatin dengan si paranda kurang pas sembahyangan terus PC ya bada ambian pun cara si kena nano baru ada manfaat dah nawa logo muna sekedar terawasi rekan jauh kan dia bagus sang sembahyang dengan ini jadinya hanya menjadi bahan pikiran dia sudah maran dengan ini jadi dia bagus maran dengan ini dia nanau bodoh nah muncul pikiran-pikiran si dia kena akhirnya ya kita negatif pikirannya terhadap saudara kita padahal mungkin si paranten dek cocok menurut penau dengan ini ya si kena kan bisa saja ada perbedaan karena lain bacaan te atau karena lain gurun te kan lek pekih luik si berbeda nah makanya sekarang ini kita baca mazhab Syafi'i mundam baca mazhab si lain luik nanti beda dengan yang ini. Sehingga kalau kita lihat orang sholat di masjid kayak ini kan terbuka. Kan masjid ini bukan hanya untuk orang yang bermadzhab Syafi'i. Yang udah datang misalnya batur-batur lekan Muhammadiyah. Nah, teman-teman di Muhammadiyah kan dia tidak memegang satu mazhab. Jadi ini ya ngadu mazhab silain dah. Nah, sehingga mentagita ini si berbeda masa kesalahan dengan. Nah, sehingga itulah pentingnya muntah kita si kira-kira dek sesuai si kita dek langsung berpikiran negatif pendah apalagi tersampai raus-rausin jadi muntah ini langsung manang yang bersangkutan ketuaan ini kan ini nanti kan dengan nenauk badak nasida kubik nampak dengan sehingga denara kita saling
saling curigain, saling berpikiran negatif, dan itulah yang akan menjadikan hubungan kita dengan siapapun tetap bagus. Nah, kitab Fathul Mu'in yang kita mau baca niki, ini kita fikih. Nah, fikihnya fikih yang bermadhab Syafi'i. Nah, karena kita dari awal lekan belajar ngaji sembayang dari guru-guru itu memang tajar itu si guru-guru itu bermadhab Syafi'i, yang akhirnya sampai tua itu ngene tetap kita mengikuti paham itu. Andena de lahir di Saudi, di Mekah tu de lahir, atau de hidup tu nur, de sang de bermadhab Hambali, karena guru-guru de luwek dengan bermadhab Hambali. Atau mendelik Mesir misalnya, atau de lahir, yaitu de belik tu nur misalnya, bisa saja sida bergurunya di madhab silain, dan tidak ada masalah, karena semuanya adalah imam-imam besar yang ketika mereka menyampaikan hukum-hukum dalam fikihnya masing-masing, selepuknya itu merujuknya kepada Quran dan hadis. Denara ngarang-ngarang, kita doang sekira ngarang-ngarang. Mun imam-imam itu ilmunya kedua. Tetapi karena Al-Quran dan hadis itu mengandung ilmu, mengandung hikmah, termasuk hukum-hukum Allah yang sangat luas dan dalam, itulah sebabnya imam-imam itu karena saking dalamnya Quran ndek nebawi si nebuwe nau'ah. Jadi mara ibarat ngumbe-ngumbe ceket dengata, lagu muna lepas ida le lepas nu lekan Australia be dek sang de bau nyampe Indonesia keselam sida kumbena, ya karena ilmu ngatang de balum de dan sebagainya terbatas, sehingga ya penau tentang ini ya tetap terbatas. Tapi tidak berarti si tau taino itulah semuanya isi Quran. Masih luwe anda sindek nemang daita si imam-imam. Masih luwe anda sindek nemang nau'ah. Sehingga akhirnya mereka kadang-kadang ininya beda pendaitna. Nah, beda pendaitna. Karena pada Quran hadis si bacana lagu karena masing-masing punya ilmu yang tidak persis sama, dia persis sama penaunya kan? Cara berpikirnya juga beda-beda. Ia menyebabkan kadang-kadang muncul perbedaan pendapat. Nah, itulah yang disebut dengan fikih. Yang penaraninya fikih hukum-hukum itu karena hasil pemahaman para imam-imam itu. Nah, masing-masing imam ada luwek tok nep sepakat, luwek tok nep pada pendapatnya. Sebagaimana juga banyak tempatnya mereka berbeda pendapat. Nah, nanti kita lihat setelah kita mulai masuk membahas fikihnya. Nah, sekarang ini masih pengantar. Nah, kemudian kata imam kita, jadi imam kita nih, guru kita ini yang kita baca kitabnya namanya Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malaybari. Nah, beliau ini menjelaskan kepada kita di pengantarnya, di pembukaannya, bahwa kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh beliau untuk menjelaskan kitabnya yang pertama yang namanya Qurratul Ain. Jadi ada kitab fikih juga beci itu namanya Qurratul Ain. Nah, ya kita jelaskan di dalam Fathul Mu'in ini. Nah, kitab ini mengandung beberapa bahasan fikih. Secara singkatnya ada fikih ibadah, yang kedua ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, dan ada fikih kodok.
Nah ini secara ringkas ya isinya. Fikih ibadah yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ada ibadah sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, termasuk ibadah-ibadah lain yang sunat-sunat. Nah kemudian yang kedua isinya menyangkut bagaimana kita bertijarah, berbisnis kah, mencari nafkah atau berdagang. Jadi fikih berdagang itu fikih yang penting, karena tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa dia memenuhi kebutuhannya untuk hidup, merak mangan nginem, bekereng kelebih, bebali lenggak. Ini kan semuanya kita mau butuh. Tahu sih dia sembahyang mendak kelaparan, tahu sih dia lalu haji mendengar kepeng deh, kan dia tahu. Nah lagu masalahnya ndekna selepu kita tahu nih ya, ndak semua kita bisa membuat apa yang kita butuhkan. Tahu sida nalep padi, sida sendiri dah le bangkat nih. Dia tahu kan. Nah maka mun tiang milih mangan kan harus tiang beli beras. Le dengan si tahu petetalatan atau si pedagang beras. Maka mau tidak mau kita harus bermuamalah, bertijarah. Karena tiang berdui kepeng, lagu dek tiang berdui beras, dagang beras dek na berdui kepeng, lagu berdui beras ya tukeran. Nah lagu bertukaran itu ada aturannya. Dek tekanggu tukar-tukaran cara-cara melen-melen. Nenek membuat aturan. Nah maka aturan-aturan itu disebut hukum muamalah. Jadi kemudian kita berjual si halal dan baik, bagaimana kita membeli yang halal dan baik, sehingga apa yang kita beli halal kita pakai, hasil sudah berdagang halal dekedu. Nah karena dekna selaku tijarah bisnis halal, kan di Quran disebut wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kalau zaman lain ada dua jenis tijarah dengan, ada tijarah jual beli, ada tijarah riba. Jadi dengan lain mundek narak modalnya, mundek na berdai kepeng bicara nengka, maka dia akan cari temannya yang punya, terus nyingga. Nah situ na nyingga harusnya si nyingga nu membayar, misalnya perjanjiannya tahun mudi nebayar, bau lagu tahun mudi harus nebayar lebih. Meta betia lekan nyinggaan modal. Nah ini mendelik dalam Islam dek nekanggu. Mun dengan laik kan dinar, dirham kepeng, emas ke. Nah nyingga ya emas, dinar sekek dinar misalnya, jemaah natulakan sedinar setengah tahun mudi. Nah maka turun Al-Quran, taruh denara isinya tahun mudi berumur malik. Auka kanggo sedang ngulur, pembang sudah waktu 6 bulan, lagu jadi 2 dinar. Simula sekek setengah jadi 2 malik. Terus mudah nebau isinya terus berumur. Nah sehingga turunlah Al-Quran menjelaskan bahwa cara yang seperti itu hukumnya haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah jadi pada berlakunya sampai dengka kan ayatnya masih tetap berlaku sampai jelo kiamat. Maka muntamerotangang kepeng detekanggung bait beti. Dia kanggo bait beti. Nah itu salah satu aturan di dalam hukum Islam.
kumbena kanten dia terkanggu ya kan nenek milih ngaramanga beteturut so aturan nenek kan situ de tepu bumi nenek si kedun mangan nginam dua bandan nenek selepukna nenek dah ngepe nengka onin dek nek kanggu natum dek demele tebala menengano jalu peta tahu hidup sindek nenek mia sindek nenek ngepe jadi suruhnya seda meta bumi si piangnya sida si dengan si dengar dan autonu peta artinya dia narak langan ngeles menuah jelas hukumnya le Quran le hadis jadi harus tetap kita sami'na wa ata'na. Nah maka ya karena diharamkan oleh Allah misalnya sida kebetulan duit kepeng degah jadi mula jangan de bisnis ngotangang kepeng agana sendiri ke duit kepeng dah nuga nah lagu ternyata dia nak kanggo ang si Islam jadi dia ada kanggo bait beti ngono mun de mele bait beti beli beras ngadu kepeng dah terus jual aji mahal-mahal namun ini aja jual beli ada nak kanggo ya beli tanah terus jualin dengan tanah nu mahal-mahal nah mau tidak beti kan nah ini dia kanggo sida ya kenana wa halallahu bai'a jual beli je kanggo tembait beti lagu ngotangan kepeng je dek kanggo bait beti jadi muntah ngotangan sejuta perjanjiannya bulan mudi misalnya atau tahun mudi ya tolak endah sejuta. Nah itu contoh muamalah. Karena perlu itu yang punya atur sini ini. Mbesi halal, mbesi ndek nah halal. Kemudian munakahat. Nah ini dah salah satu kebutuhan terjadi manusia beranak turunan. Beranak turunan. Termasuk untuk memuaskan syahwat kita. Nah maka Allah beri jalan kita yang halal. Apa jalan tak halal untuk memilih nyaluran syahwat kita atau mau beranak turunan menikah. Maka diatur tata cara pernikahan si kanggo. Mbesi kanggo, mbesi haram kepada itu. Dan itulah sebabnya kemudian siapapun yang menginginkan beranak turunan atau menyalurkan hasrat biologisnya kepada lawan jenis harus melalui nikah denara lain jalan cikanggo pamani betagha wara'a dzalika fa ulaika mul'adun sei mele beranak turunan terus dia mele nikah maka berarti dia telah melewati batas atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul kebo dengan barat atau menikah maka seninaknya 10 sekali nomeri agana duit anak jerina agana muk 100 na nyukupanga 100 anak-anak ampun 10 seninaknya sekaligus mumpung masih sehat. Nah, ndek ganggu karena kita dibatasi oleh Allah. Dibatasi jadi dengan si poligami itu batas maksimalnya 4. Nah, dan harus diingat Islam itu datang bukan membolehkan poligami. Islam itu datang mengatur poligami. Karena sebelumnya dia ada aturan ndemele mendengar lain sebelum Islam membeli bersenina bersemama kadang-kadang satak senina tentu satak 100 senina karena ya sugi terus luik dengan mele ia berencep maka seduga dengan mele awam mandara batasan dara aturan akhirnya datang Islam
diatur sehingga hanya boleh sampai 4. Jadi dasar hukumnya memang ia cara dengan laik sebelum Islam datang lembembe. Saknamo subian coba mendekatuani raja-raja zaman laik akan dengan laik nu raja si sugi. Dan biasanya raja si gagah hendak si duit melean. Ini kan raja-raja ni mele-mele ni bersenina. Bilang desa si kuasa ini ada senina betul. Kebiasaan dengan naik sebelum Islam. Maka datang Islam dibatasi. Daerah kanggo sini harus ngeneongku dan syaratnya harus adil. Nah, jadi diatur. Sehingga ya menurut dengan maran Islam yang memulai poligami jelas keliru. Islam hanya mengatur kembali aturannya supaya lebih beradab, lebih berperi kemanusiaan dan lebih adil. Sehingga muncullah aturan tentang bagaimana orang berpoligami. Nah, model-model si dia kayaknya si haram doang udah ya karena nanti akan hukum pada marah hukum menikah. Pertama, hukum menikah itu 4 5. Ndena selalu tanjuran. Orang dengan enda haram mereri. Paranda selepu kanggu mereri. Orang enda dengan haram mereri. Orang enda dengan makruh mereri. Mun contoh si haram menara dengan mereri medena zolimin dengan ngena nyiksa senina na si gembarang na mereri ya niatna anu haram na mereri model senina. Namun makruh eno mereri dengan si dek neman berdua kemampuan bagusan na puasa dedek mereri sere-sere. Karena nanti kalau dia menikah terus dia tidak mampu kesiak-siak senina. Nah, mengenai poligami pada kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh, kadang-kadang boleh, kadang-kadang sunat dan tergantung saya singgawi. Tergantung apakah syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Yaitu aturan Allah, suka tidak suka ya harus sami'na wa ata'na. Mun kita setuju basugulah kan bumi ni. Beta tahu si denera nenek itu. Dia tahu berbalik. Jadi karena itu aturan Allah. Jadi ya bisa ini. Nah itu namanya munakahat. Nah kemudian yang terakhir nanti ada terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan hak-hak sebagai warga negara. Ada hukum pidana, ada hukum peradilan. Nah itulah isi dari fikih ini. Nah nanti permulaannya akan dimulai dari fikih ibadah. Itu sudah tradisi kitab fikih. Apa kitab fikih selalu dimulai dengan fikih ibadah, baru nanti yang lain menyusul muamalah, terus munakahat, biasanya urutannya begitu. Nah kenapa ibadah duluan? Nah karena ibadah itu terkait dengan hubungan barang besida Allah subhanahu wa ta'ala. Simia ita sinjariang ita sinembeng ita selepu-lepu, nah maka harus ia dulu teberesan hubungan barang nenek. Karena hubungan kita dengan Allah ini akan menentukan perjalanan hidup kita, baik tidaknya di dunia maupun di akhirat nanti. Sehingga ya jadi nomor sekian menunjukkan pentingnya untuk kita benar-benar memahami fikih ibadah itu dengan baik. Nah di antara yang paling pokok adalah ibadah sholat.
Ya sampai ke itu kita sembahyang itu kadang-kadang masih dalam ngaran deman beres. Nah yang pun perlu terulang-ulang. Sehingga ya insya Allah karena ini udah waktunya Isya, nanti kita akan mulai bahasan kita dari babus sholat. Jadi kita ulang lagi, murojaah lagi. Mudah-mudahan nanti selain kita berulang banyak-banyak, semakin baik, semakin kena lelampan ibadah termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum lainnya. Nah inilah hal-hal yang ya sebagai mukaddimah kita memulai pengajian kita kembali setelah selama Ramadan kita bukan libur tapi ya melakukan aktivitas yang lain yang memang bersesuaian dengan munasabah kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di minggu-minggu yang akan datang kita tetap sehat, afiat, bisa melanjutkan kajian-kajian kita dan mudah-mudahan barokah dan manfaat sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-Fatihah. Wallahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.